Bayangkan kamu pulang larut malam, jalanan sepi, hujan tipis turun, dan lampu rumah-rumah padam satu persatu. Di kejauhan terdengar suara pelan, tok, tok, tok. Bukan suara pintu, bukan suara langkah, tapi seperti benda berat menghentam sesuatu. Di beberapa wilayah di Jawa, nama itu pernah menjadi bisikan yang membuat orang mempercepat langkah. Rio Martil. Bukan karena dia selalu terlihat mengerikan, tapi karena dia bisa terlihat biasa, lalu menghilang dan meninggalkan ketakutan yang tinggal lama. Nama aslinya Antonius Rio Alex Bulo, tapi orang-orang lebih sering mengingat julukannya, Rio Martil. Julukan itu terdengar sederhana, dan justru karena sederhana, ia mudah menempel. Orang tidak perlu tahu seluruh detail untuk merasa takut. Cukup satu kata, cukup satu suara, cukup bayangan Martil di tangan orang asing. Banyak orang menggambarkannya sebagai sosok pendiam, tidak banyak bicara, tidak suka menonjol. Dan itu membuat cerita ini makin mengganggu. Karena kadang pelaku yang paling berbahaya bukan yang terlihat garang, tapi yang terlihat normal. Ia bisa berdiri di dekatmu, menunggu lampu merah, berjalan di trotoar, dan kamu tidak akan menoleh dua kali. Akhir 1990-an, kabar tentang serangan malam menyebar pelan dari warung ke warung, dari tetangga ke tetangga. Orang tidak selalu tahu apa yang benar, tapi semua merasakan hal yang sama. Malam jadi lebih sempit, gang yang biasanya ramai, tiba-tiba sunyi. Orang pulang lebih cepat, menyalakan lampu teras lebih terang, dan mulai saling menjemput. Di grup keluarga, pesan pendek jadi rutin. Sudah sampai? Jangan lewat sana. Ibu-ibu menunggu di depan pagar. Bapak-bapak duduk lebih lama di pos ronda. Anak-anak diminta masuk sebelum gelap. Dan yang paling menakutkan, kamu mulai curiga pada suara kecil, ranting patah, motor melambat, langkah di belakang. Bahkan hujan di atap terdengar berbeda, karena di kepala orang ada satu bayangan, ketukan logam yang pelan, lalu diam. Yang paling berbahaya dari teror semacam ini adalah rasa normal yang dipakai pelaku sebagai topeng. Tidak ada tanda besar di wajahnya. Dia bisa terlihat biasa, sopan, bahkan seperti orang yang tidak punya masalah. Dan karena kita lelah untuk curiga setiap saat, kita sering memilih diam. Ada yang melihat orang asing berdiri terlalu lama, tapi takut salah. Ada yang mendengar suara aneh, tapi ragu melapor. Efeknya, 1 menit kelengahan cukup untuk mengubah hidup seseorang. Orang mulai membuat aturan sendiri. Jangan sendirian, pilih jalan terang, pegang ponsel, dan kalau merasa ada yang aneh, putar balik. Bukan paranoid, tapi bertahan. Karena kadang keselamatan datang dari keputusan kecil yang kamu ambil dalam 2 detik. Di titik ini, Rio Martil berubah menjadi simbol. Simbol yang sederhana, tapi memicu imajinasi paling gelap. Setiap ketukan jauh, setiap bayangan di ujung gang, terasa seperti peringatan. Rumor pun membesar karena ketakutan suka mengisi ruang kosong. Ada yang bilang pelaku muncul, lalu hilang begitu saja. Ada yang mengira ia selalu mengintai dari tempat gelap. Namun di balik cerita yang berubah-ubah, ada kenyataan, keluarga-keluarga yang kehilangan, dan lingkungan yang berubah. Orang jadi lebih sering ronda, lebih sering menutup pintu, lebih cepat, dan lebih sering menatap jalan sebelum melangkah. Kota masih hidup, tapi napasnya tidak lagi sama. Dan setiap malam, pertanyaan yang sama berputar. Kalau malam ini giliran siapa? Sementara itu, polisi bekerja dengan cara yang tidak dramatis, tapi melelahkan. Mereka mengumpulkan potongan kecil, lokasi, jam, kebiasaan, dan kesaksian yang sering tidak lengkap. Kadang saksi hanya ingat warna baju,
Kadang hanya ingat arah lari, kadang hanya ingat suara. Tekanan datang dari mana-mana, karena masyarakat ingin jawaban cepat. Dalam kasus seperti ini, detail kecil bisa jadi kunci, pola rute, waktu yang berulang, atau nama yang muncul terlalu sering. Mereka memetakan titik-titik kejadian, membandingkan laporan, dan mencari benang yang sama. Pelan-pelan, peta menjadi lebih jelas. Dan ketika sebuah nama mulai menonjol, ketakutan publik berubah dari mungkin menjadi nyata. Karena saat polisi sudah mendekat, pelaku biasanya membuat kesalahan. Saat penangkapan akhirnya terjadi, rasanya bukan seperti kemenangan besar, lebih seperti kota yang akhirnya boleh bernapas. Tapi napas itu masih gemetar. Orang mendengar kabar itu di warung, di radio, di televisi, lalu saling menatap tanpa kata. Banyak orang baru sadar. Pelaku bisa saja orang biasa yang pernah mereka lihat. Itulah bagian yang paling menampar, wajah normal, bisa menyembunyikan niat yang gelap. Malam pertama setelah berita itu, banyak pintu tetap dikunci 2 kali. Banyak orang tetap menoleh saat mendengar langkah. Ada yang berkata, akhirnya. Ada juga yang bertanya, kenapa baru sekarang? Rasa aman tidak kembali instan. Ia kembali sedikit demi sedikit. Setelah hari-hari berlalu tanpa kabar buruk. Di pengadilan, cerita berhenti menjadi bisikan dan berubah menjadi rangkaian bukti. Ruang sidang terasa dingin, kamera menyorot. Nama korban disebut satu persatu. Hakim membaca berkas, jaksa menata kronologi. Dan setiap kalimat terdengar berat. Sebagian orang menunduk, sebagian menahan air mata, karena di ruangan itu semua orang tahu ada hidup yang tidak kembali. Hukum memberi keputusan, tapi keluarga korban tetap membawa luka. Kursi kosong di rumah tidak bisa diisi oleh apapun. Bagi warga, putusan memberi satu hal penting, kepastian bahwa pelaku tidak lagi bebas. Namun bayangan tetap tinggal, karena ingatan tidak punya tombol hapus. Setiap hujan malam, setiap jalan yang terlalu sepi bisa mengingatkan lagi. Dan di kepala banyak orang muncul pelajaran pahit, jangan pernah mengabaikan firasat. Itulah mengapa true crime terasa kuat. Bukan karena pelakunya, tapi karena dampaknya pada orang biasa. Setelah teror, tetangga jadi lebih peduli. Pesan sudah sampai, jadi kebiasaan. Ronda jadi lebih teratur. Orang belajar mengantar teman, menunggu sampai pintu tertutup, dan tidak membiarkan seseorang berjalan sendiri di jalan sepi. Mereka juga belajar satu hal sederhana. Kalau melihat sesuatu yang janggal, lebih baik bertanya daripada diam. Ada yang merasa bersalah karena dulu terlalu percaya, padahal bukan mereka penyebabnya. Ketakutan kolektif meninggalkan bekas, tapi juga bisa melahirkan kewaspadaan yang sehat. Bukan untuk hidup dalam panik, melainkan untuk hidup lebih sadar dan saling menjaga. Karena kalau kita belajar sesuatu dari kisah ini, itu bukan tentang nama pelaku, tapi tentang nilai satu nyawa. Jadi malam ini, kalau kamu berjalan pulang dan mendengar hujan, ingat satu hal, monster tidak selalu tinggal di tempat gelap. Kadang ia berjalan di jalan yang sama seperti kita, dengan wajah biasa, menunggu kesempatan. Pilih jalan terang, kabari orang terdekat, dan dengarkan nalurimu. Kalau ada yang terasa salah, jangan ragu berhenti, menyeberang, atau minta bantuan. Simpan nomor penting. Berjalanlah di dekat tempat yang ramai. Dan kalau bisa, pulang bersama. Dan kalau kamu melihat orang lain sendirian, ingatkan dia, ajak bareng. Kewaspadaan kecil bukan tanda lemah, itu tanda kamu menghargai hidup. Dan yang paling penting, ingat para korban sebagai manusia, bukan angka. Kisah nyata bukan hiburan kosong. Ia pengingat bahwa hidup itu rapuh, dan kita harus saling menjaga. Sleep Wolf, kisah nyata.
dari kegelapan.